Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa Tuhan yang harus kita sorakkan dalam hidup kita. Kita ini bukan tokoh utamanya. Tokoh utamanya adalah Tuhan. Dan kita adalah supporter-supporternya. Dan biarlah ketika kita menjalani kehidupan kita, maka kita harus menjadi supporter, pendukung rencana Tuhan yang baik dalam dunia ini. Maka kita harus nurut dan juga taat kepadanya. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 188. Kidung Jemaat 188 bait pertama dan yang kedua, Kristus bangkit soraklah. Kidung Jemaat 188 bait pertama kedua. Kristus bangkit soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Bermalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kasih Tuhan akan genap hari ini, dan biarlah terang-Mu yang menerangi setiap tantangan dan kehidupan kami hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita Kejadian 39 ayat 16 sampai 23. Kejadian 39 ayat 16 sampai 23. Kejadian 39 ayat 16 sampai 23 akan menjadi bacaan kita. Dengarkanlah sabda Tuhan. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengarnya oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara, pernah difitnah nggak ya? Dalam hidup itu kita selalu akan berhadapan dua hal dalam hidup yang selalu berkaitan, yaitu tentang kesetiaan dan pengkhianatan. Difitnah itu ada jenis pengkhianatan yang mencoba mengganti fakta dengan hal lain untuk menjatuhkan seseorang. Dan fitnah itu kadang lebih mudah dipercaya sama orang banyak daripada fakta aslinya. Kita lebih percaya apa yang kontroversi, kita lebih percaya apa yang terlihat di permukaan daripada apa yang sebenarnya terjadi. Dan seringkali kalau kita habis dengar berita, kita nggak buktiin dulu berita itu benar apa enggak, kita asal percaya aja. Nah, Bapak Saudara, ini juga terjadi pada Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar. Kita bisa lihat ya, kuncinya itu cuma satu. Orang yang memfitnah akan berteriak lebih kencang. Sekali lagi, orang yang difitnah akan berteriak lebih kencang. Kalau orang benar difitnah, akan diam aja. Karena dia tahu buat apa membela, toh dia nggak salah gitu ya. Kalau kita membela hanya untuk melindungi diri kita, nanti jatuh-jatuhnya kalau kita kalah kencang sama yang menfitnah, kita juga akhirnya lama-lama tidak dilihat baik, atau bahkan kita malah ikut nambah-nambahin kebohongan, atau bahkan malah ikut menyerang, malah jatuh dalam dosa.
Jadi kalau orang difitnah lebih banyak diam. Kalau yang menfitnah lebih banyak rame. Jadi kalau berkoar-koar udah jelas, pemfitnah itu kan sibuk berkoar-koar. Sana sini ngomong ke si A, ngomong ke si B, ngomong ke si C, ngomong ke banyak orang gitu ya. Akan dia lebih senang agar orang-orang percaya sama perkataannya gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak perlu takut kok, banyak orang baik juga kok yang ada di sekitar kita. Dan Yusuf pun tahu bahwa kepala penjara pun tahu bahwa si Yusuf itu difitnah. Yusuf tidak betul-betul ingin melakukan hal yang jahat kepada istri Potifar, tapi Potifar yang ingin melakukan hal yang jahat, tapi si Yusuf nggak mau, akhirnya Yusuf difitnah. Jadi Yusuf pun nggak ngomong sama kepala penjara. Dia tidak memberikan penjelasan, oh saya nggak bersalah, nggak. Kepada tuannya dia nggak kasih penjelasan, hanya diam saja. Karena dengan diam, kalau kita benar, maka Tuhan yang akan menyertai kita. Nah Bapak Saudara, kalau di hari-hari ini, di minggu ini Bapak Ibu mengalami difitnah, atau misalnya ada saudara atau keluarga yang juga difitnah, kita mau ajak sama-sama untuk kita tenang aja, diam. Nggak usah sibuk memberi penjelasan. Karena yang namanya kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Tuhan nggak perlu kita kok untuk mengungkap kebenaran itu. Tuhan bisa pakai siapa aja. Jadi kita cukup diam, tenang aja, minta kekuatan supaya sabar melewati ini semua. Orang yang sabar biasanya lebih tenang menghadapi banyak hal. Dan kebenaran itu tidak perlu dibicarakan, dia akan terwujud dengan sendirinya. Tapi kebohongan, dia akan manis, dia akan sibuk dengan kata-kata, dan kebohongan itu seringkali lebih banyak di sekitar kita. Jangan sampai kita juga percaya kalau ada seseorang sedang memfitnah orang lain, kita jangan ikut-ikutan. Kita juga harus tahu kalau ada orang, tahu nggak si Ani jahat loh. Kita buktikan dulu apa betul dia jahat, tahu dari mana, apa buktinya, begitu kan. Dan juga kita minta hikmat dari Tuhan. Kalaupun misalnya ternyata dia benar jahat, kita doakan aja, jangan ikut menyebarkan. Karena yang namanya fitnah bukan hanya bicara soal kebohongan, tapi ketika kita juga menyebarkan kejelekan seseorang, itu juga bukan hal yang baik. Sehingga hari ini mari sama-sama kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk menerima kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Dan kami percaya biarlah seperti firman Tuhan hari ini, kami belajar juga Tuhan agar kami tidak menjadi orang-orang yang ikut menfitnah atau kami menfitnah. Kalau kami difitnah, berikan kami kesabaran. Karena kebenaran itu tidak butuh diwujudkan dengan kata-kata, tapi cukup kami lakukan dengan tindakan. Kami tenang dan kami percaya bahwa kebenaran akan terwujud dengan sendirinya. Ajarkan kami sabar setia Tuhan, dan ajarkan kami bisa seperti Yusuf. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.